Selamat siang. Ini jam-jam yang rawan ya. Teman-teman merasakan antara jam makan siang dan jam tidur siang. Gitu ya teman-teman ya. Sangat sulit dan topik kita hari ini juga adalah topik yang cukup spesifik dan berat. Nah, jadi teman-teman mari berjuang bersama supaya 40 menit ke depan, 45 menit ke depan kita bisa sama-sama mendengar kebenaran Injil dan bagaimana Injil itu bisa memerdekakan kita dari dalam dengan perubahan hati yang kemudian keluar. Nah, teman-teman hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang sangat spesifik dengan judul Sex Addiction and the Gospel. Kenapa topik ini berat? Karena pertama kita akan bicara soal dua hal, bukan cuma satu. Kita nggak akan bicara soal seks saja atau addiction saja, tapi kita akan bicara soal seks dan addiction. Dan kedua, seks adalah hal yang tabu. Kenapa demikian? Karena seks diciptakan untuk dinikmati di dalam hubungan pernikahan. Tapi kemudian sekarang kita membicarakannya di depan semua orang di publik. Sehingga hal ini memang adalah tabu. Tapi kita harus bisa untuk membicarakannya apalagi di zaman sekarang. Dan menyatakan bagaimana Injil pun membawa kebenaran di dalam seksualitas kita sebagai manusia. Dan kita akan lihat kedua juga adalah soal addiction. Bagaimana adiksi itu bekerja, bukan hanya soal seks saja, tapi addiction secara general. Dan memang nanti akan ada pautannya sama mental health di sana. Tapi kita mau lihat juga bagaimana dari sisi Injil kita bisa menghadapi masalah ini. Karena kita percaya Alkitab itu cukup. Ada kecukupan di dalam Injil, ada kecukupan di dalam Yesus Kristus untuk setiap masalah manusia yang ada, yang semuanya berakar dari dosa. Nah, untuk itu mari sebelum kita mulai kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kalau Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kami dan itu cukup ya Bapa untuk kami menjalani hidup kami di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan kami menanti-nantikan Tuhan satu hari nanti di mana tidak ada lagi tangis, duka dan dosa. Di mana kami bersama ribuan generasi akan bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di mana Tuhan kami tidak lagi bergumul dengan dosa. Tapi kami disempurnakan di dalam Yesus. Dan kami akan hidup Tuhan sebagai umat-Mu dan umat-Mu saja ya Bapa. Di saat hidup kami saat ini susah mungkin Tuhan, hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur kalau ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Mengingatkan kami akan setiap perkataan Tuhan. Dan juga memberikan kami kekuatan, menghibur kami untuk menjalani hidup yang di dalam segala penderitaan kami. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja hari ini dalam hati kami, mengubahkan kami dari dalam keluar, dan mengingatkan kami akan setiap janji yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Khotbah ini, saya biasanya khotbah itu eksposisi dari satu ayat gitu teman-teman. Tapi karena ini ada topiknya, jadi kita akan tetap punya namanya anchor text, yaitu teks yang kita pakai sebagai jangkar. Kita akan baca dari Yohanes 4, lalu kemudian nanti ada beberapa teks lain dari Alkitab untuk mendukung dan membantu menjelaskan berbagai konsep yang ada. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 4. Sebenarnya ayatnya cukup panjang, tapi saya akan potong menjadi beberapa ayat. So, teman-teman bisa lihat di slides. Di Yohanes 4 ini ceritanya Yesus sedang bertemu dengan seorang wanita di Samaria. Di sebuah sumur bernama Sumur Yakub di Samaria. Akan ada 4 slides yang kita baca. Saya akan bacakan slides pertama, yang laki-laki jemaat membacakan slides kedua, lalu perempuan membacakan slides ketiga, dan bersama kita baca slides keempat berikutnya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, pas ya jam ibadah ya teman-teman ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yang laki-laki bisa bacakan ayat berikutnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu
Oke, yang wanita. Oke, kita baca sama-sama berikutnya. Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kayaknya salah tadi teman-teman ya, harusnya awalnya aja yang barang-barang yang akhirnya yang lebih kecil gitu ya. Saya tidak membayangkan ini tapi ya terdengarnya sedikit aneh barusan. Tapi nggak apa-apa, ini bisa membantu kita untuk menangkap apa yang sebenarnya ada di cerita ini. Nah, siapa perempuan ini? Kenapa perempuan ini bisa diceritakan di Alkitab dan bahkan kalau teman-teman baca ayatnya nanti sampai akhir, Yesus pertama kali menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan ini. Siapa perempuan ini? Perempuan ini dari ayat kita baca, kita tahu dia adalah orang Samaria. Dia adalah seorang wanita. Apakah dia orang berdosa? Yes, dia orang berdosa. Kenapa? Suaminya sudah 5, yang sekarang bukan suaminya, hidup bareng gitu ya. Dan kita tahu dia adalah orang yang juga outcast dari society-nya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, oke ada. Dia adalah, slide-nya sebelumnya. Ya, dia adalah orang Samaria, dia adalah seorang wanita, dia adalah seorang pendosa, dan dia adalah seorang yang dikucilkan di komunitas itu, di society, di masyarakat. Kenapa kita tahu? Nggak ada orang waktu itu yang datang sendirian nimba air jam 12 siang. Gitu. Yang datang gereja ada kok teman-teman. Yang datang gereja jam 12 ada. Tapi yang nimba air pada saat itu jam 12 siang, apalagi panas-panasnya, dan sendirian, itu sangat menunjukkan betapa kesepiannya, betapa sendirinya wanita itu dalam hidupnya. Dan air adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Kita butuh itu setiap hari, bahkan sehari kita mungkin butuh setidaknya 3 liter untuk minum saja gitu. Belum lagi untuk mencuci piring, untuk mandi, untuk yang lain sebagainya. Dan kita nggak tahu dia harus berapa kali ke sana setiap hari, tapi jam 12 siang dia ada di sana, di jam yang tidak normal dan wajar untuk orang menimba air. Sehingga Yesus saat ini sedang berbicara kepada seorang yang Samaria, sementara Yesus adalah orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, dia tidak bergaul seharusnya dengan orang Samaria. Yesus adalah seorang pria, tidak seharusnya dia berbicara begitu saja dengan seorang wanita yang dia tidak kenal. Yesus adalah Tuhan sendiri, Sang Maha Kudus yang kita nyanyikan tadi holy, holy, holy. Tapi dia saat ini sedang berbicara dengan seorang yang berdosa. Dan Yesus juga berbicara bukan hanya orang yang berdosa, tapi orang yang dikucilkan di dalam masyarakat. Tidak ada orang lain yang mau bergaul dengan dia. Kita lihat di sini nanti teman-teman bagaimana dengan lembut Tuhan Yesus memberikan tawaran air hidup itu kepadanya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita fokus lagi ke wanita tadi. Oke, dia adalah seorang wanita, seorang Samaria, seorang berdosa, seorang yang dikucilkan. Tapi kemudian apa fakta lain kita lihat di slide berikutnya, dia sudah menikah sebanyak 5 kali. Dan yang ke-6 ini sama pria juga, tapi nggak nikah, kumpul kebo aja gitu. Kita nggak tahu selama 5 kali apakah dia cerai mati, apakah dia cerai hidup, apakah dia hanya berpisah saja, tidak ada status. Dan kita nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya dari seorang laki-laki. Kenapa dia begitu haus secara emosional, secara spiritual, mencari sesuatu di laki-laki itu. Entah di suami pertamanya dia nggak ketemu, dia cari di suami kedua. Nggak ketemu suami kedua, dia cari di suami ketiga, keempat, kelima. Sehingga keenam, udahlah nggak usah nikah-nikah lagi, kayak nggak guna. Nanti cerai juga, nanti kayak bakal hilang juga. Sehingga dia udah kumpul kebo aja gitu di sana. Kita nggak tahu, apakah itu kasih cinta yang dia cari, love. Saya mau dikasih, saya mau disayang.
Ataukah protection pada saat itu karena wanita pada saat itu tidak seperti sekarang, mereka tidak bisa mandiri, mereka butuh suami untuk mendanai mereka, untuk menghidupi mereka. Ataukah sekskah yang dicari, dia tidak puas dengan yang satu, dia cari terus menerus sampai dia merasa benar-benar terpuaskan? Kita nggak tahu. Tapi wanita ini ada di dalam sebuah titik di mana dia begitu hancur, tidak ada yang mau berteman sama dia. Dia begitu berdosa, tapi disitulah Tuhan menemukan dia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, lalu bagaimana gitu caranya? Kita coba tanyakan satu pertanyaan dulu. Mengapa seks di luar nikah dan perceraian dianggap salah oleh Alkitab? Mengapa seks di luar nikah dan perceraian dianggap salah oleh Alkitab? Di zaman dulu, di zaman wanita itu udah jelas, itu salah. Tapi kita kan gak hidup 2000 tahun lalu kan. Seks itu bukannya hal yang biasa aja. Aduh aneh banget lah kalau kamu udah usia segini kamu gak berhubungan seks. Kamu sama pacar kamu berarti gak serius kalau kamu gak berhubungan seks. Kenapa hal itu dianggap salah? Dulu jelas, secara budaya diterima, secara agama diterima kalau itu salah. Tapi sekarang cuma agama yang koar-koar. Tapi budaya bilang apa? Budaya bilang, itu cuma hal yang biasa. Teman-teman hari ini kakak mau mengundang kalian untuk melihat bahwa pergumulan atau hal-hal yang dikatakan di Alkitab, itu bukan hanya sekadar hal yang random. Setiap peraturan di Alkitab itu bukan cuma suka-sukanya Tuhan. Bukan cuma kayak supaya kita merasa tertekan, kita tersiksa di sini. No. Setiap hukum Tuhan itu ada logikanya, ada maksudnya. Nah, kita baca, kita lihat di slide berikutnya. Sehingga kita bisa lihat kalau kekristenan melihat seks sebagai sebuah tindakan teologis. Jadi teman-teman di budaya tradisional seperti si wanita tadi mungkin, walaupun dia tidak hidup seperti itu, tapi orang-orang di sekitarnya. Ada yang memandang, bahkan mungkin di opa-oma kita, memandang seks hanyalah sebagai sebuah tugas buat dapat anak. Kalau bukan buat dapat anak, mereka nggak mau berhubungan seks. Ada kayak gitu misalnya. Ada juga orang yang memandang, seks itu sebagai keintiman gitu. Saya harus menikah dengan orang yang saya kasihi. Maka teman-teman, kalau teman-teman lihat film-film seperti Titanic, atau mungkin film-film Romeo and Juliet yang seri lama gitu ya, itu mungkin teman-teman nggak tahu. Tapi nanti coba dicari tahu. Itu film yang klasik. Pesan filmnya apa sih? Saya mau menikah sama orang yang saya kasihi, bukan pilihan orang tua saya, bukan pilihan kakak saya, bukan kata orang ini seperti itu, tapi siapa yang saya kasihi. Makanya di cerita-cerita, di series kita lihat juga banyak pengantin yang kabur gitu kan. Kenapa? Ini bukannya saya mau kasihi nih, saya mau menikah sama orang yang saya kasihi. Tapi zaman dulu di tradisional nggak ada kayak gitu. Kenapa? Seks dilihat sebagai sebuah hal yang bisa memuaskan diri saya, memberikan keintiman, membuat saya merasa dikasihi di sana. Sehingga saya harus menikah dengan orang yang saya kasihi. Itu nggak salah. Tapi kita akan lihat nanti perbedaannya di mana. Di budaya akhir modern, seks dilihat sebagai sebuah identitas. You are your sexuality. Kalau seksualitas kamu tidak terpenuhi, kamu bukan siapa-siapa. Kalau seksualitas kamu tidak terpenuhi, kamu bukan manusia yang utuh. Makanya ketika kita bicara menentang praktek homoseksual sebagai contoh, yang kita serang bukan prakteknya, yang sedang kita serang menurut mereka adalah identitas mereka. Kamu sedang menyangkal siapa diri saya. Saya adalah gay, saya adalah lesbian, saya adalah bisexual, saya adalah aseksual apapun bentuknya. Yang kita serang bukan hanya prakteknya, tapi identitasnya. Sehingga orang melihat seks sebagai sebuah identitas. Nah, muncullah di budaya pasca modern ketika semakin lama semakin berkembang ini biasa saja, seks hanyalah sebuah tindakan biologis. Artinya apa? Saya lapar, saya cari makan. It's fine. Itu kebutuhan biologis. Dan Alkitab secara tidak langsung mengafirmasi pandangan-pandangan budaya ini, namun pandangan budaya ini juga dikritik dan tidak lengkap. Kenapa? Apakah seks sebuah kewajiban dalam pernikahan? Kita lihat di Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Bagaimana Adam dan Hawa bertambah banyak? Tidak dengan membelah diri ya teman-teman ya. Dengan berhubungan seks itu di sana ya. Apakah seks berbicara soal keintiman?
Yes, teman-teman baca Kidung Agung itu orang bucin, nah itu tuh di sana teman-teman ya. Itu kayak cinta sekali sama wanita itu gitu. Apakah seks sebuah identitas? Yes, benar. Kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Apakah seks sebuah biologi? Tindakan biologis? Yes, benar. Kalau teman-teman baca di 1 Korintus 7, teman-teman akan melihat bagaimana Paulus sendiri berkata dalam hubungan suami istri, kalau kamu mau puasa seks, boleh untuk berdoa silahkan, tapi jangan lama-lama. Karena kamu saling mencobai nanti satu sama lain. Sehingga itu pun adalah sebuah hal yang biologis. Benar, Alkitab mengatakan semuanya itu. Tapi terlebih dari semuanya itu, Alkitab melihat seks sebagai sebuah tindakan teologis. Maksudnya apa? Kita lihat di Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan kalau segala sesuatu diciptakan itu oleh Yesus dan untuk Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, termasuk seks. Bagaimana seks diciptakan untuk Yesus? Yesus saja tidak pernah berhubungan seks selama di bumi. Dan bagaimana seks bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan? Kita lihat satu ayat yang menarik. Paulus hanya mengatakan ini satu kali. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan siapa? Kristus dan jemaat. Alkitab selalu menggambarkan gereja sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita. Sehingga nanti penyatuan antara kita dan Kristus, antara gerejanya dan juru selamat kita, itu digambarkan dengan hubungan pernikahan. Sebagaimana suami dan istri menjadi satu dalam hubungan pernikahan, itu adalah gambaran dari sesuatu yang lebih mulia dan lebih besar. Bagaimana satu hari nanti Yesus dan gerejanya akan dipersatukan. Sehingga kalau institusi pernikahan ini dirusak oleh perceraian, oleh hal-hal lain, oleh kekerasan dalam rumah tangga, yang dirusak bukan cuma pernikahannya saja. Yang dirusak adalah gambaran antara penyatuan Kristus dan gerejanya di masa depan nanti ketika Yesus datang kembali untuk menjemput mempelainya gereja Tuhan. Sehingga demikian juga dengan seks. Ketika kita berhubungan seks dengan seseorang dalam pernikahan, itu adalah dua yang menjadi satu, Alkitab mengatakan di sini. Tapi bayangkan kalau kita berhubungan seks dengan bebas dengan begitu banyak orang di sana. Kita sedang mencemooh gambaran kalau satu hari nanti gereja Tuhan akan dipersatukan dengan Kristus. Dan itu kenapa Tuhan benci perceraian. Dan itu kenapa Tuhan juga benci hubungan seks di luar nikah. Kenapa? Karena seks diciptakan sebagai suatu gambaran untuk sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Kalau kita tidak menghidupi kehidupan seksual kita sesuai dengan gambar yang Tuhan berikan, satu pria dan satu wanita dalam ikatan pernikahan kudus dan saling mengasihi, kita sedang mengabaikan gambaran tentang pengharapan kita di masa depan. Bayangkan kalau teman-teman menciptakan satu lukisan atau menciptakan satu barang untuk satu tujuan tertentu. Dan orang injak-injak gambar itu, orang robek-robek gambar itu. Yang sedang dihina bukan gambarnya. Yang sedang dihina adalah penciptanya. Demikian juga dengan seks. Kalau teman-teman tidak yakin akan argumen ini, maka akan bacakan satu ayat lagi. Dari Matius 22 ayat 30 dikatakan kalau karena pada waktu kebangkitan, ini Yesus yang berkata ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Seks diciptakan Tuhan untuk pernikahan. Tidak ada pernikahan di sorga. Berarti tidak ada seks di sorga. Kenapa tidak ada seks di sorga? Karena gambarnya sudah penuh. Gambarnya sudah terisi. Seks diciptakan untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya kan, dengan gerejanya ini persatukan. Dan mempelai wanita gereja sudah dipersatukan dengan mempelai pria Kristus. Buat apa ada gambar lagi? Bayangkan kalau teman-teman punya hubungan jarak jauh gitu ya sama seseorang. Waktu orang ada bakal lihat fotonya gitu kan. Bakal lihat, aduh ya kita waktu itu lagi gini ya, lagi makan di sini, lagi jalan ke sini, kangen nih. Sekarang orangnya udah ada, ketemu di sini.
Nggak mungkin teman-teman masih lihat fotonya kan, lihat orangnya teman-teman ya. Demikian juga sama, kayak seks diciptakan sebagai sebuah gambar untuk sesuatu yang akan datang. Kalau Yesus ya sudah di sana, maka seks tidak lagi memiliki fungsi yang kekal di situ. Makanya Alkitab berkata di kekekalan nanti tidak ada seks. Tidak ada perkawinan karena itulah gambaran seks yang sebenarnya. Itu pandangan teologis tentang seks. Kita semua datang dari budaya yang berbeda-beda. Ada budaya tradisional yang konservatif banget, enggak nanti saya berhubungan seks kalau sudah menikah saja. Ada yang dari budaya modern mungkin, oh yang penting saya intim, aduh saya sayang banget sama kamu, ayo berhubungan kayak gitu kan misalnya. Ada juga yang datang dari budaya pasca modern, oh it's just like biological thing, itu cuma biologis aja. Tapi hari ini kakak mengundang kita semua untuk melihat seks sebagai sebuah tindakan teologis. Dalam apapun yang kalian lakukan, ada makna kekal yang ada di situ. Sehingga kita bisa lihat kalau di penciptaan, itu seks itu diciptakan, itu pada dasarnya adalah baik. Tapi kemudian di slide berikutnya, di kejatuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, seks itu dirusak. Tahu dari mana? Pertama Adam dan Hawa berhubungan seks memiliki anak, itu baik. Tapi tidak lama setelah itu kita lihat ada praktek kekerasan pada wanita, pemerkosaan Dinah di kejadian 34. Ataupun Abraham yang akhirnya poligami, punya istri lebih daripada satu. Ataupun orang-orang di Sodom dan Gomora yang melakukan praktek homoseksual pada saat itu. Seks yang diciptakan baik oleh Tuhan, begitu manusia jatuh dalam dosa, semuanya rusak. Tapi kemudian ketika Yesus datang kembali, seks itu ditebus. Walaupun Yesus bukan orang yang pernah berhubungan seks, tapi dia menunjukkan kepada manusia, engkau tidak perlu dipenuhi secara seksual untuk bisa benar-benar menjadi manusia. Karena juru selamat kita sendiri tidak pernah berhubungan seks. Dia memberikan pengharapan kalau dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber identitas kita, dialah sumber kenikmatan kita, bukan hal-hal dunia yang lain. Dan pada akhir nanti, di akhir zaman seks sudah dipenuhi. Sehingga kita tidak perlu lagi berhubungan seks untuk memberikan satu gambaran antara penyatuan antara Kristus dan gerejanya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang kontroversial. Jika demikian, mengapa pornografi dan masturbasi tidak sejalan dengan identitas Injil? Kalau tadi kan itu hubungan suami istri. Kalau saya sendiri gimana Kak? Apakah itu boleh? Apakah itu diterima? Kan tidak melukai siapapun. Saya kan tidak menodai siapapun di sana. Teman-teman, Roma 14 ayat 23 mengatakan kalau dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Seks diciptakan untuk dinikmati dalam hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan kudus yang saling mengasihi. Ketika itu tidak dinikmati sebagaimana seharusnya, bagaimana Tuhan mendesain hal itu, maka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ada banyak argumen tentang hal ini, apakah itu sexual self-care, ataukah ada yang berusaha mengambil ayat Alkitab yang lain, melihat onan yang pada saat itu mungkin sedang berusaha untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya yang meninggal. Ada banyak hal, tapi ketika teologi kalian tentang seks benar, pertanyaan apapun yang diberikan kepada kalian, seperti love is love, kan gak nyakitin siapa-siapa. Kalian akan bisa kembali kepada teologi itu. Kalau seks diciptakan bukan untuk sendiri, bukan untuk di luar pernikahan, tapi antara satu pria dan satu wanita di dalam ikatan pernikahan kudus yang saling mengasihi, karena itu menggambarkan pengharapan kita akan hidup yang kekal, di mana Kristus akan dipersatukan dengan gerejanya. Timothy Keller berkata, the sin that is killing you the most right now is the one you are most defensive about or just completely unaware of. Dosa yang paling membunuh teman-teman sekarang adalah dosa di mana yang teman-teman paling defensif dan atau teman-teman yang nggak sadar sebelumnya. Kakak nggak tahu pandangan kalian tentang seks sekarang ada di mana. Tapi hari ini Injil mengingatkan kita
bahwa seks adalah suatu tindakan teologis. Apakah ini hal yang kalian paling defensif? Yang kita paling defensif? Atau kita nggak tahu sebelumnya? Dosa itulah yang paling membunuh kita saat ini. Dan kita harus menyalibkan kedagingan kita, menyalibkan dosa, memikul salib, dan mengikut Yesus. Teman-teman, kembali ke cerita tentang wanita Samaria tadi. Ketika kita berbicara soal sex addiction, kita nggak bilang wanita ini punya addiction, kita nggak tahu. Tapi kita tahu dia udah punya 5 suami dan masih berhubungan dengan satu pria yang dia tidak menikah dengannya. Itu seperti meminum air laut. Kenapa teman-teman? Air laut makin diminum makin haus nggak? Makin haus kan teman-teman? Orang nggak bisa, seakan-akan ini air, seakan-akan ini memuaskan saya, memuaskan dahaga saya. Tapi kok semakin diminum semakin haus. Dan begitulah addiction bekerja. Ketika kita berusaha melihat seks sebagai living water kita, sebagai air hidup kita akan semakin haus. Dan seks adalah seks adalah master yang jahat. Dia akan memperbudak kita dengan jahat. Dia memberikan janji-janji palsu. Di mana pada saat itu mungkin dikatakan, kalau kamu melakukan ini kamu akan merasa berarti. Kalau kamu melakukan ini kamu akan merasa dikasihi. Kalau kamu melakukan ini akan ada kenikmatan dunia yang diberikan kepadamu. Sebagaimana iblis mencoba Yesus. Ada janji palsu yang diberikan. Tapi seks sebagai master dia adalah evil master. Memberikan false promise, janji yang palsu. Sehingga dia seperti adalah air garam gitu kan, air laut gitu, sea water, salt water di sana. Semakin diminum semakin haus. Itulah kenapa salah satu cure atau satu-satunya cure buat addiction adalah dengan melihat Yesus sebagai living water. Kecuali engkau melihat Yesus sebagai air yang menyegarkan jiwamu. Kecuali engkau melihat bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan engkau. Maka engkau akan terus terjebak meminum sea water itu. Kau akan terus-menerus berusaha memuaskan dahagamu. Tapi engkau tidak akan pernah berhenti. Dan itulah yang Yesus tawarkan kepada wanita yang sudah punya 5 suami dan 1 pria yang kumul kebo dengan dia. Kalau akulah air hidup, barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus lagi. Namun bagaimana Yesus bisa menjadi living water di dalam hidup kita? Kak, saya udah coba nggak bisa. Iya, tahu teorinya. Tapi hati saya nggak mau. Hati saya nggak bisa, Kak. Gimana? Teman-teman, di salah satu novel di pertengahan abad 20 namanya The World, The Flesh, and Father Smith. Bruce Marshall sedang menceritakan tentang seorang pendeta, pastor pada saat itu sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita asusila. Wanita asusila itu bilang seperti ini, kamu kenapa sih kok gak tertarik gitu sama wanita emangnya? Kurang apa? Si pendeta bilang apa? Pendeta bilangnya kayak gini, ya segala kecantikan dunia ini pun satu saat nanti akan sirna kok. Tidak ada yang abadi. Untuk apa saya menodai kekudusan demi kenikmatan sementara? Tapi wanita, memang agama itu cuma penggantinya seks. Kalau orang gak berhubungan seks, orang jadi ke agama gitu di sana. Tapi si pendeta itu bilang apa? The young man who rings the bell at the brothel is unconsciously looking for God. Seorang pria muda yang sedang mengetuk atau membunyikan lonceng di rumah pelacuran brothel pada saat itu. Secara gak sadar sedang mencari Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Untuk menikmati Tuhan seumur hidup kita. Tapi kita mencari kenikmatan itu di tempat-tempat yang lain. Yang kita cari sebenarnya hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Tapi kita mengetuk pintu yang lain. Kita melihat hal-hal lain, kita mencari Tuhan secara gak langsung. Di tempat-tempat yang salah. Dan seperti itulah bagaimana orang yang punya sex addiction. Mereka mencari Tuhan di seksualitas mereka. Lalu bagaimana kita bisa bertobat atau keluar dari siklus ini? Teman-teman, Timothy Keller di buku Counterfeit God juga berkata kalau ada namanya berhala permukaan dan berhala akar.
Di permukaan, teman-teman mungkin hanya mencari seksnya saja. Tapi apakah seks yang kita cari sebenarnya? Atau apa yang seks itu bisa dapat berikan kepada kita? Bukan seks yang kita mau, tapi apa yang seks dapat berikan kepada kita. Apakah seks memberikan saya rasa aman? Oh, kalau saya usia segini sudah pernah berhubungan seks, saya aman artinya. Oh, kalau pasangan saya masih mau berhubungan seks sama saya, hubungan kita aman artinya. Rasa aman, bukan seks yang kita mau. Atau rasa nyaman. Yes, saya lagi sedih nih, atau saya lagi bosen nih. Ya udah, let's do it di sana. Bukan seks yang kita mau, tapi rasa nyaman. Atau rasa diterima. Bukan seks yang kita mau, tapi kita mau rasa dikasihi, diinginkan, diterima. Itu kan yang dicari sebenarnya, bukan seksnya. Tapi apa yang seks dapat berikan. Atau rasa berkuasa. Mungkin ada satu pria yang tiap hari berhubungan seks dengan wanita berbeda, merasa dia powerful. Wanita mau nih sama gue. Dia rasa dia berkuasa. Bukan seksnya yang dia mau, tapi apa yang seks dapat berikan kepada dia. Dan itulah yang terjadi teman-teman, ketika kita melihat seks itu hanya sebagai seks saja. Tadi kita udah lihat seks sebagai tindakan teologis. Sekarang kita juga lihat seks itu sebagai sebuah hal yang lebih dalam lagi. Bukan hanya seks saja yang kita mau, tapi apa yang seks dapat berikan. Secara nggak langsung, hari ini kita mau telanjangin seks itu dan kita akan pakaikan Injil di sana teman-teman. Karena ada banyak hal tentang seks yang kita nggak sadar sebelumnya. Hari ini kita akan buka semuanya dan kita akan lihat bagaimana kemudian Injil berbicara terhadap seksualitas kita. Bukan seks yang kita mau, tapi rasa aman, rasa nyaman, rasa diterima, rasa berkuasa. Dan hal-hal ini bisa kita temukan di dalam Tuhan. Dan itulah bagaimana kita bisa menghubungkan seksualitas kita. Salah satunya dengan kebenaran Injil. Bukan itu yang saya mau. Dan saya bisa menemukan itu semua di dalam Tuhan. Air hidup kita, living water. Tapi saya memilih tempat yang lain. Makanya dibutuhkan pertobatan di sana. Tapi teman-teman, ketika kita bicara tentang pertobatan, kita juga harus bicara tentang kebobrokan manusia, kerusakan manusia. Kita bukan kertas putih. Kita punya banyak trauma, kita punya banyak masa lalu yang kemudian bisa berkontribusi terhadap seksualitas kita juga. Tadi kita lihat bagaimana seks diciptakan pada dasarnya adalah baik. Tapi kemudian seks itu rusak. Dan tidak ada manusia yang tidak jatuh secara seksual. Saya nggak hanya bicara orang yang suka kepelacuran atau orang yang homoseksual, tapi yang baik-baik juga sama. Dalam pernikahan pun tidak gampang. Apakah teman-teman akan berpikir, oh kalau menikah semua masalah seksualitas saya beres? No. Pernikahan pun adalah peperangan. Teman-teman akan lihat bagaimana ada wanita lain yang lebih care sama teman-teman daripada istri sendiri. Teman-teman akan lihat ada orang yang tubuhnya lebih bagus daripada istri yang baru melahirkan di sana. Itu pun peperangan di sana. Sehingga pernikahan saja tidak menyelesaikan masalah seksualitas manusia. Semua manusia itu bobrok secara seksual termasuk yang sudah menikah. Makanya kita sama-sama butuh Injil berbicara kepada seksualitas kita. Tapi seperti saya bilang tadi teman-teman, kita harus juga melihat yang namanya sexual sin dan sexual brokenness. Ada seksual yang namanya adalah sebuah dosa, tapi seksual itu juga bisa bicara sebagai kebobrokan kita. Kenapa kita bobrok secara seksual? Dari mana datangnya? Nah, itulah yang akan kita mau lihat. Kenapa? Karena kalau kita lihat seks itu hanya sebagai dosa, kita bisa jadi legalis. Kenapa? Kamu berdosa, kamu harus bertobat. Tapi kita nggak tahu nih orang menderita dalam hidupnya seperti apa sehingga dia sampai sekarang nafsu seksual itu seperti sekarang tuh kenapa. Dan itulah kenapa ada namanya sexual brokenness juga yang kita harus lihat. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kakak mau mengingatkan kalau penderitaan itu tidak membuat kita berdosa. Brokenness tidak membuat kita berdosa. Kita berdosa karena kita pada dasarnya adalah pendosa. Kita menentang Allah secara aktif. Tapi penderitaan kita bisa membentuk cara kita berdosa. Penderitaan tidak membuat kita berdosa. Kita berdosa karena kita memang adalah makhluk yang menentang Allah secara natur. Tapi penderitaan dapat membentuk cara kita berdosa.
Karena itu ada satu buku yang menarik, Jay Stringer dalam Unwanted, How Sexual Brokenness Reveals Our Way to Healing tahun 2018 mengatakan, fantasies are roadmaps. Our sexual brokenness is the geography of God's arrival. Di buku ini, Jay Stringer berbicara tentang jenis pornografi yang teman-teman suka, yang kita suka. Itu sedikit banyak berbicara tentang apa yang kurang di hati kita. Apa yang kurang di hidup kita. Apakah dia ingin merasa berkuasa, dia akan cari pornografi dengan kekerasan, mungkin yang membuat dia merasa berkuasa. Dan itulah kenapa pornografi menimbulkan addiction, menimbulkan kecanduan. Karena pornografi membuat kita merasakan sesuatu yang kita ingin rasakan, tapi kita tidak bisa rasakan. Dan kita berfantasi di dalamnya. Dan itu membuat kita merasa powerful, membuat kita merasa diinginkan, membuat kita merasa bebas, membuat kita merasa puas. Kembali, bukan seksnya, bukan porno yang dia inginkan, tapi apa yang pornografi dapat berikan kepada dia. Sehingga, seperti dikatakan Jay Stringer tadi, fantasies are roadmaps. Ketika kalian lihat kalian rusak secara seksual, ketika kalian dinyatakan brokenness secara seksual tadi, pikirkan kenapa saya suka hal ini? Kenapa saya mau hal ini? Apakah ada hal-hal di hidup saya belum bereskan? Apakah ada trauma masa lalu yang belum saya ampuni, yang belum saya bereskan? Sehingga membuat saya menjadi seperti siapa saya sekarang. Dan di sanalah engkau bisa menemukan Tuhan. Ketika engkau memproses luka-luka lamamu, ketika engkau memproses perjalananmu itu bersama dengan Tuhan. Bertobat dari dosa-dosamu dan mengampuni mereka yang menyakitimu. Mengampuni ayah yang tidak pernah hadir dalam hidup. Mengampuni ibu yang selalu kritis terhadap akademis dan penampilan. Mengampuni kakak-kakakmu yang tidak pernah membela engkau. Mengampuni adikmu yang rasanya sangat egois di rumah. Kita semua membawa luka dalam hidup kita. Dan sedikit banyak luka itu membentuk bagaimana cara kita berdosa. Kita berdosa karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Tapi kita harus sadar, dosa itu juga membawa kebobrokan, kerusakan, penderitaan, kesengsaraan dalam hidup kita. Dan hanya di dalam Yesus, karena kita sudah diampuni, kita dapat mengampuni. Hanya di dalam Yesus, karena hari ini saya melihat hidup saya menderita, tidak ada pengharapan. Tapi satu hari nanti Yesus berjanji kalau dia akan datang kembali. Dan tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Saya bisa menjalani hidup saya hari ini. Sekalipun mungkin itu berat, sekalipun mungkin itu tidak nyaman, tapi saya bisa. Karena saya punya juru selamat yang memberikan saya air hidup. Ketika saya meminumnya, saya tidak akan haus lagi. Dan ini bukan hanya dikatakan di cerita Yesus tadi, seperti Paulus di 1 Korintus 6 juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ada orang cabul, orang berzinah, ada banci, orang pemburit bicara soal homoseksual praktis pada saat itu. Ada begitu banyak dosa. Kita harus lihat masalah terbesar kita adalah dosa. Tetap ujung-ujungnya adalah itu. Dan apa solusi Yesus dan solusi Paulus, solusi Alkitab buat semua permasalahan dosa manusia. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ada orang-orang di gereja Korintus yang dulunya cabul, yang dulunya berzinah, yang dulunya banci, yang dulunya berhubungan secara homoseksual. Tapi diterima dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena mereka telah memberi diri mereka disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus. Dan itulah solusi untuk kita hari ini. Kakak tidak akan mengundang kalian untuk melihat solusi yang lain. Kalian harus regulasi diri, kalian harus ngontrol lingkungan kalian. Itu membantu, steps itu membantu. Tapi steps, langkah-langkah saja tidak akan mengubahkan hati kalian. Langkah-langkah bisa mengubah perilaku, tapi tidak mengubah hati. Dan ketika lingkungannya berubah, ketika kontrol mekanismenya berubah, kalian akan kembali ke dosa yang sama.
Karena hatinya belum berubah. Karena itu hari ini kakak mengundang kalian untuk melihat bahwa ada perubahan hati yang ditawarkan oleh Yesus. Dan kita lihat juga di Yohanes 4 tadi dikatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan nyata padaku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita lihat 2 ayat terakhir. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini pertama kali Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias kepada seorang wanita Samaria berdosa yang dikucilkan di masyarakat. Nggak tahu hari ini apa pergumulan teman-teman. Apakah itu seksualitas atau bukan? Adakah luka-luka di masa lalu yang membentuk cara teman-teman berdosa hari-hari ini? Jika ada, kakak mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Datang kepada air hidup. Tuhan, saya sadar akan dosa-dosa saya. Dan saya melihat, sebenarnya bukan seks ini yang saya cari. Sebenarnya bukan pornografi ini yang saya cari. Tapi Tuhan ada luka di dalam hati saya. Karena saya merasa begitu sakit, begitu kosong. Saya merasa saya harus dipenuhi. Dan saya telah mencarinya di tempat-tempat yang salah. Dan biarlah kira hari ini Tuhan sendiri yang menjamah hati kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Untuk mengingatkan kita kembali akan janji yang kita miliki. Untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Pada akhir kita akan pulih, bukan hanya dari perilaku luar, tapi dari hati yang ada di dalam. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Engkau hadir Tuhan, Engkau tahu setiap luka kami, Engkau tahu setiap penderitaan kami, Engkau tahu setiap Tuhan permasalahan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami berusaha mengobati luka hati kami dengan mencari Tuhan-Tuhan yang lain ada di tempat-tempat yang salah. Ketika kami mengetuk pintu-pintu lain, ketika kami mencari air lain seperti air laut kami minum semakin lama semakin haus Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan kalau ada satu juru selamat yang 2000 tahun lalu datang dengan lembut kepada seorang wanita Samaria yang berdosa, yang tidak diterima, yang begitu hina. Mungkin kami merasa kami seperti wanita Samaria itu Tuhan. Dan kami mau berkata sebagaimana wanita itu berkata, berikanlah kepadaku air itu. Sehingga aku tidak akan haus lagi, sehingga aku tidak perlu lagi menimba air. Dan merasakan malu dan panasnya. Dampak dari dosaku ini. Bapak kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di hati setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini. Dalam pergumulan mereka Tuhan. Dalam setiap luka yang mungkin belum terbereskan Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir untuk membalut setiap luka. Dan memulihkan setiap hati dari segala perilaku dosa dan hati yang menentang Tuhan. Memberikan kami hati yang baru sehingga kami disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami bisa berharap ya Bapa. Dan kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua. Di mana tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.